哼，这还差不多。家的命根子使不得呀！去你的！儿子的前途是跪不出来的，就让铁柱去试试吧。定当拼尽全力。一向灵根可验。格格，这是最后一次机会了。都是幻象，拿上去！终于到了。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua baru Renegade Immortal. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dimulai dengan menampilkan sebuah prolog yakni berkisar ribuan tahun yang lalu. Yakni terdapat sebuah harta yang berbentuk mutiara jatuh di benua Dao secara tidak sengaja. Diceritakan mutiara tersebut didapatkan oleh seorang immortal bernama Situnan yang merupakan seorang praktisi terkuat di benua Dao. Dikatakan mutiara tersebut memiliki semacam kekuatan magis yang mampu menembus dimensi ruang dan waktu. Dan dengan begitu ketika rahasia dari mutiara ini menyebar luas, maka dari situlah peperangan pun terus terjadi. Bahkan sampai semua immortal ikut melakukan pertempuran demi mendapatkan harta mutiara tersebut. Bisa kita lihat ada sekitar 4 praktisi dengan kekuatan tertinggi di benua Dao yang ikut serta untuk memperebutkan mutiara tersebut. Ketiga praktisi menggunakan semua kekuatannya untuk merebut mutiara tersebut yang kini berada di tangan Tianan. Namun jelas dia tak ingin barang miliknya itu didapatkan oleh immortal lain, jadinya ia pun berencana untuk melakukan pertempuran ini sampai titik darah penghabisan. 这珠子是老子的了！ Sampai akhirnya pertarungan pun membuat Situnan kewalahan karena sudah jelas dia tidak mungkin mengalahkan 3 immortal sekaligus. Alhasil karena seperti itu Situnan kemudian memutuskan untuk menggunakan mutiaranya dan menjelajahi ruang dan waktu. Ia kemudian dikirim bersamaan dengan mutiaranya pada sebuah masa. Lalu kemanakah dia dikirim? Maka dari itu tak berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke isi ceritanya. Setelah pertarungan tadi, scene awal kemudian menampilkan sebuah tempat yang terlihat sangatlah aman. Di mana di tempat ini seperti sangat jauh dari kekacauan dunia. Dan juga kita diperlihatkan seorang pemuda yang tengah membaca sebuah buku yang tentu saja pemuda ini merupakan MC kita yang bernama Wang Lin. Dia merupakan seorang pemuda desa yang memiliki kehidupan sederhana bersama kedua orang tuanya. Dia bertahun-tahun selalu membantu ayahnya yang bekerja sebagai seorang seniman. Diketahui ayahnya ini merupakan seorang seniman yang artefak buatannya ini telah dikirim ke berbagai benua Dao. Kehidupan mereka selalu diwarnai dengan kegembiraan sampai akhirnya datanglah seorang rentenir yang mendatangi kediaman mereka. Tujuan dari kedatangannya tentu saja ingin menagih hutang dari sang ayah. Tapi saat ini dia belum bisa membayarnya. Jadinya rentenir ini pun melakukan penggeledahan hingga mengambil semua artefak di sana dan mengambil sekantung uang yang telah mereka temukan. Sang ayah mengatakan kalau dia akan secepatnya membayar hutang tersebut. Namun ia tidak ingin sekantung uang itu diambil olehnya karena uang itu akan dia gunakan untuk masa depan anaknya. Di sana sang ibu kemudian memohon agar dia tidak mengambil uang tersebut. Yang sontak saja Wang Lin menjadi sangatlah kesal. Hingga menyebutkan kalau masa depannya ini tidak akan hancur meskipun uang tersebut diambil. Yang jelas saja rentenir ini tidaklah menghiraukannya dan tetap kekeh mengambil uang tersebut. Serta ia juga mengatakan kalau bulan depan dia juga akan kembali untuk menagih hutangnya.
Tentu hilangnya uang tersebut membuat ayah dan ibunya menjadi bersedih karena dengan begini anaknya ini alias Wang Lin tidak akan bisa melakukan pendaftaran ujian masuk akademi. 爹娘对不住你。 再多准备1年，我还是 Di saat yang sama, di sana kemudian muncul seorang lagi yang dia adalah paman keempat, alias adik dari ayahnya. Kedatangan dia ke sini ternyata menyampaikan sebuah berita gembira di mana adanya sebuah sekte di kerajaan Jao yang kini tengah merekrut murid dari penjuru dunia. Pada ujian ini, setiap keluarga memiliki 3 kuota untuk mengikutinya. Tentu dari berita ini, dia ingin Wang Lin mengikuti ujian tersebut untuk bergabung dengan sekte Hengyu. Di mana jika nanti Wang Lin masuk ke sekte Hengyu, maka dipastikan mulai saat itu keluarga mereka tidak akan ditindas lagi. Namun mendengar itu baik ayahnya maupun ibunya, mereka tidak mengizinkannya guys. Itu karena mereka tahu betul untuk memasuki sekte tersebut tentu tidaklah mudah, yang pasti harus melakukan ujian yang sangat berbahaya. Jadinya mulai saat ini mereka tidak akan mengorbankan kehidupan anaknya ini, dan mereka juga berjanji akan bekerja lebih keras lagi demi kehidupan anaknya agar bisa menjadi lebih baik. Dan ya, setelah mendengar kata-kata dari orang tuanya, Wang Lin pun berlutut dan bertekad mulai saat ini dia tidak akan lagi mengeluh, dan yang pasti dia akan melakukan yang terbaik agar keluarganya tidak lagi mendapatkan sebuah penindasan. Ia meminta izin agar kedua orang tuanya bisa memberikan kesempatan kepada dirinya untuk mengikuti ujian tersebut. Alhasil kedua orang tuanya pun akhirnya menyetujuinya. 就让铁柱去试试吧。四叔，我定当拼尽全力。 Singkat cerita, keesokan harinya Wang Lin kemudian pergi untuk melakukan ujian tersebut dengan diantar kedua orang tuanya. Semua orang merasa senang hingga terus memuji Wang Lin yang dia itu merupakan pria yang pintar. 铁柱哥，你来了。 Namun di sana ada seorang pemuda yang seperti tidak ingin kalau semua orang itu memuji Wang Lin. Dia sampai mengatakan seorang praktisi tidak hanya memiliki kepintaran saja, melainkan harus disertai dengan kekuatan. Semua murid tentu sudah berkumpul untuk melakukan ujian tersebut. Sampai akhirnya seorang master yang bernama Dao Su dari sekte Shengyu akhirnya tiba. Sontak kedatangannya langsung saja semua pun berlutut. Wang Lin dia merasa takjub dengan Master Daoki karena ia baru pertama kali melihat sosok praktisi. Dan akhirnya kuota ketiga murid dari keluarga Wang itu akan diisi oleh Wang Juo, Wang Lin, dan juga Wang Hao. Seketika sang master kemudian memberikan 3 pedang miliknya untuk membawa ketiga orang ini. Namun sebelum pergi Wang Lin meminta untuk bertemu dengan kedua orang tuanya terlebih dulu. Jelas perjalanan ini seperti si malakama bagi keluarga mereka. Karena dengan begini Wang Lin sudah pasti akan berpisah dengan kedua orang tuanya. Jadinya ia pun berlutut hingga meminta doa restu agar dia bisa menjadi seorang praktisi kuat. Ia berjanji dirinya akan melakukan yang terbaik dalam ujian ini. Tentu sang ibu tidak mengharapkan lebih dari seorang anaknya. Dia hanya ingin anaknya ini bisa kembali dengan selamat. Alhasil setelah berpamitan Wang Lin dan yang lainnya pun akhirnya pergi. Di perjalanan mereka merasa takjub karena mereka melakukan perjalanan dengan sebuah pedang. Waktu demi waktu terus berlalu, yang akhirnya sebuah tempat yang sangat indah akhirnya terlihat. Sebuah tempat menjulang tinggi disertai adanya sebuah air terjun membuat tempat ini seperti sebuah tempat impian. Mereka terbang memasukinya serta melewati adanya ikan paus yang merupakan penjaga tempat ini. Selain dari hewan di bawah air, ada juga sebuah proyeksi dari hewan lain seperti seekor naga. Sontak saja Wang Lin yang baru pertama kali melihat fenomena ini, tentu ia pun menjadi sangatlah senang. Perlahan mereka pun terus menyusuri semua tempat sampai akhirnya mereka dibawa pada sebuah tempat yang di sana juga telah berkumpul semua murid dari semua keluarga. Wang Ling, Wang Hao dan juga Wang Zhao mereka perlahan berjalan melewati sebuah formasi awan kabut. Sampai akhirnya formasi pun menghilang dikala kemunculan 3 tetua yang datang ke tempat itu. Semua orang tentu langsung menghormatinya. Dan seperti kita duga guys, bahwa seorang kakek yang datang itu adalah ketua sekte Hengyu yang bernama Huang Long. Kedatangannya langsung saja memperkenalkan diri pada semua calon murid. Selain itu ia juga mengatakan nih kalau saat ini sekte Hengyu akan mengadakan sebuah ujian untuk merekrut menjadi murid mereka.
Namun ujian ini tidaklah mudah, yakni dari semua orang yang datang, ia mengatakan hanya sedikit saja yang akan mereka pilih. Yakni hal pertama yang akan mereka uji itu adalah sebuah bakat yang bersumber dari akar spiritual. Langsung saja satu persatu murid dipanggil untuk mengecek akar spiritualnya. Namun sekian banyak semua orang dicek, ternyata masih belum ada orang yang memenuhi syarat. Tentu hal itu membuat Wang Ling merasa pesimis. Sampai akhirnya giliran Wang Juo yang akhirnya menjadi orang pertama yang bisa lolos ke ujian selanjutnya. Kemudian pengecekan dilanjutkan dengan Wang Hao. Dan apa yang terjadi? Ya, ternyata si Wang Hao ini memiliki kepintaran di atas rata-rata guys. Ya, ini terlalu berani, bahkan demi untuk menjadi murid sekte Hengyu, ia rela menyogok sang tetua di sana. Alhasil ia pun berhasil dan langsung lolos ke ujian selanjutnya. 上仙仙福永享，授予天启。在山中得到的300年灵芝，我身边缺个炼丹的小童。 Pengecekan terus berlanjut hingga akhirnya kini giliran Wang Lin. Namun apa yang terjadi? Ternyata dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke ujian selanjutnya. Membuat ia merasa sangat sedih. Bahkan di saat itu sampai mengingat semua penderitaan keluarganya. Namun seketika ia pun teringat kalau tes pertama ini bukanlah satu-satunya tes untuk menjadi murid sekte Hengyu. Di mana menurut ketua sekte yakni ada satu tes lagi yang tentu ini bisa diterima oleh sekte Hengyu. Di mana itu adalah sebuah tes yang bertujuan untuk melihat tekad seseorang. Yakni semua orang diharuskan melewati semua rintangan yang kini telah dibuat oleh ketua sekte. Semua orang diharuskan untuk sampai ke tempat tertinggi sampai matahari terbenam. Langsung saja Wang Lin beserta yang lainnya akhirnya bergerak. Tentu dia tidak ingin menyerah karena inilah satu-satunya cara agar dia bisa masuk untuk menjadi murid mereka. Namun nyatanya perjalanan ini tidaklah mudah. Terbukti satu persatu dari mereka mulai terjatuh dan juga menyerah. Bahkan Wang Lin sekalipun harus terjatuh. Hingga di depan matanya terlihat kalau dia sedang berada di tengah lapak. Akan tetapi ia tak percaya dan menganggap kalau ini adalah sebuah ilusi. Dengan tekadnya ia terus maju untuk melewati rintangan yang ada. Yang akhirnya inilah MC kita guys, yang tentu saja berhasil melewati semua rintangan itu. Namun di saat ia akan sampai, tiba-tiba sebuah tembok tak terlihat menghalanginya. Tentu ia merasa kesal dan terus memukul tembok tersebut sampai akhirnya sebuah suara juga muncul dan mengatakan semua yang dilakukan Wang Lin adalah sia-sia. Tapi ia tidak percaya dan kembali berlari memasukinya yang akhirnya ia pun terpental. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ya, nantikan di episode selanjutnya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.